Mari kita tundukkan kepala dan datang kepada Tuhan. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, buat pemeliharaan yang Kau berikan buat keluarga kami. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh hidup segar, dan kami sebelum mengadakan aktivitas lain, kami duduk di kaki-Mu, menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat kepada Engkau. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ketemu dalam kasih Tuhan. Kita akan membaca Yesaya pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-25. Yesaya pasal 19 ayat pertama sampai 25. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala Mesir gemetar di hadapan Tuhan, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaannya. Semangat orang Mesir menjadi kilat, rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikian firman Tuhan semesta alam. Air dan sungai Nil akan habis, dan sungai itu menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelagar dan teberau akan mati rebah. Rumput di tanah sungai Nil dan seluruh tanah persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengadu dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan berana juga. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu. Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka akan menenun, akan remuk hatinya. Segala pekerjaan upahan akan bersedih hati. Para pembesar soan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasehat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala? Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Soan bertindak tolong. Para pembesar Memphis sudah terpedaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seorang mabuk yang pusing waktu muntah. Perhatikan ayat 24-nya. Pada waktu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Di sini kita lihat bagaimana cara Tuhan menghukum bangsa di Mesir. Cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, atau katakanlah cara Tuhan membela. Ya, pembelaan datangnya dari Tuhan. Pembelaan datang dari Tuhan. Kalau kita diajar oleh Tuhan, ini Tuhan memikir kasih itu korban, siap berkorban. Dan Tuhan mendidik kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi musuh kita. Sebab urusan pembalasan adalah haknya Tuhan.
Tuhan mengajar kita hal kasih. Kasih yang benar-benar nyata. Bukan kasih di bibir, tapi kasih yang benar-benar nyata. Memperhatikan musuh, sampai musuh diperhatikan. Itu ajaran Tuhan. Sebab bicara hal pembalasan, haknya Tuhan. Di mana kita perhatikan haknya Tuhan, pembalasan Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir. Mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, raja melawan kerajaan. Inilah cara Tuhan menolong. Tuhan mengajar kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lawan dengan kasih. Kalau kita melakukan dengan kasih, nanti Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan campur tangan. Tuhan akan membela. Tuhan akan membela kita. Kita hanya diam saja. Kita hanya diam saja. Tuhan yang berperang, hati Tuhan yang membela. Kita lihat pada orang Mesir melawan orang Mesir. Ya, mereka saling berperang, saudara-saudara. Siapa orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Artinya semua dalam tangan Tuhan. Tuhan mengajar kepada kita, jangan membalas kejahatan kamu, tapi kita mendoakan mereka. Tuhan mendidik kita dengan sikap yang kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa memaafkan. Tuhan rindu keluarga kita, keluarga yang bahagia. Kita bisa mengampuni istri kita. Kita bisa memaafkan suami kita. Kita bisa memaafkan anak kita, saudara, semua. Sebab Tuhan mengajar hal kasih. Kasih Tuhan jelas kapan. Ketika Joel juga dia berkata, Bapa ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang diperbuat. Apakah apakah Yesus tidak merasakan sakit-sakit? Dia batuk kepala sampai tapak kaki penuh dengan darah, tubuhnya hancur. Ya, dipukuli, dicambuk, dipakai mahkota dulu. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi mulutnya berkata, Bapa ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang diperbuat. Inilah kasihnya yang diberi Tuhan. Ini contoh bagi kita. Pas ada malam sesuatu yang tidak baik, tapi belajar seperti Kristus, bisa mengampuni. Dan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kalau kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, dia tahu juga kebutuhan saudara pada pagi hari ini. Saudara sakit hati saudara, sedang bekerja, tapi hati urusan dia dengan Tuhan. Kita layan dengan kasih, berkat Tuhan sudah sedia buat apa yang menjadi kebutuhan saudara. Terimalah dengan iman. Saudara bekerja, Tuhan sudah siapkan berkat-berkat khusus dalam hidup saudara. Amin. Bapa, benar Bapa, semua dalam kuasa Engkau. Semua dalam otoritas Engkau. Kalau orang Mesir sambil membunuh orang Mesir, saudara Mesir, semua karena Tuhan mau bekerja. Firman berkata, kami hanya diam saja, Engkau yang berperang. Biar kami belajar tentang kasih. Kalau kasih Tuhan mengalir dalam di Kalvari dalam hidup kami jadi orang anak-anak-Mu seperti Kristus mau mengampuni yang tidak punya sifat dendam. Salah satu penyakit, 7% penyakit karena hati yang tidak mengampuni. Kami rindu yang imun dari surga, mengampuni. Sebab salah satu sakit 7% bersumber penyakit dari hati yang kejam, hati yang tidak mengampuni. Kalau kami mengampuni, kami akan nikmati sehat walafiat. Kami akan menjadi anak-anak yang sehat. Kami dapat imun dari surga, yang hati yang sebab hati yang gembira dan obat. Biar Roh Kudus tetap mengalir dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Sementara kami mencari nafkah, kami percaya Engkau sudah siapkan berkat buat kami. Sore atau siang kami bertemu dengan keluarga kami tidak satu terpapar virus corona. Engkau lindungi kami, benang kemisi tetap ada di rumah tangga kami semua. Kembalikan kami pada besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden. Kami berdoa untuk Wakil Presiden, untuk para menteri,
para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan yang bekerja di depan, para TNI Polri yang bekerja di depan. Berikan kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Biarlah virus semakin habis, tetapi yang sakit semakin dikit, yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapak Tuhan. Dan terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan berkati.